Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar teman-teman sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan bahas mobil Korea lagi nih. Tapi yang kita bahas adalah yang varian hatchbacknya, karena di video saya sebelumnya saya udah pernah bahas mobil Korea yang varian atau segmennya yang keluarga ya, yang 7 seater. Nah, mobil Korea hatchback yang satu ini harga bekasnya jauh lebih murah dibandingin rivalnya seperti si Honda Jazz. Tapi jangan salah, untuk desain eksterior dan interiornya mobil ini nggak kalah bagus banget. Yuk tonton terus videonya, jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen ya channel ini supaya channel ini bisa berkembang terus. Ini dia mobilnya, all new Kia Rio tahun 2014 ya, UB hatchback 1400 cc, transmisi otomatis. Nah, si Kia Rio ini yang varian facelift ya, karena dia udah 2014 tahunnya. Dia pertama keluar facelift di tahun 2012 ya, gantiin Rio yang Fright. Nah, Kia Rio ini juga biasa disebut dengan Rio 5 door ya, atau Rio 5 pintu, karena yang Rio 4 door-nya atau 4 pintunya variannya yang salon atau sedan. Nah, tampilan dari depan aja kita udah bisa lihat kalau mobil ini nggak kalah ganteng dari rivalnya si Honda Jazz. Dari tampilan grill, dia modelnya udah honeychrome slim ya, grillnya lalu dibalut dengan list chrome ya keliling ya, dan dia punya logo Kia di atasnya. Di bawahnya dia punya registrasi nopolnya B Tangerang ya, pajaknya bulan 10, dan PKB-nya cuma di Rp1.900.000, mungkin karena Tangerang makanya lebih murah. Di bawahnya dia punya lubang udara lagi ya, grillnya honeychrome juga. Lalu di sampingnya dia punya fog lamp yang udah proyektor dibalut sama list chrome, dia ada dilapisi sama plastik modelnya honeychrome juga ya. Untuk headlamp dia masih multi reflektor ya. Di sini dia ada lampu utama, nih lampu jauh, nih lampu sen ya. Di sininya lampu senja, dan di atasnya dia punya alis ya warna putih. Alangkah baiknya kalau ini nyala, maka kelihatan akan lebih cantik. Dan kenapa enggak proyektor yang bagian headlamp? Kenapa harus bagian fog lamp? Tapi yaitu suka-suka Kia lah. Di bagian ban, dia bannya pakai Bridgestone ya, dengan profil bannya itu 195/55, ringnya 16, dan peleknya sudah two tone color ya, dan ada knop Kia, dan rem depannya dia sudah cakram. Bagian sen, dia sennya warna body tapi kombinasi ya sama warna plastik hitam nih. Dan untuk sennya sendiri sudah dikasih LED sen ya, dan dia ini sudah bisa buka tutup lipat otomatis ya dari dalam. Door handle dia warna body polos, dan ada colokan kunci aja ya. Ini kuncinya modelnya model lipat ya. Ini untuk apa? Ini open, ini close, ini hold untuk buka bagasi. Ini model lipat begini. Oke, kita tinggal pencet aja tuh sini. Kita buka. Yuk kita cek bagian dalam. Nyalain dulu. Nah, ini tampilan dashboard depan Kia Rio tahun 2014 yang facelift ya, generasi ketiga. Untuk bagian interior atau bagian joknya dia sudah full leather ya, tapi enggak sampai bagian door trim. Bagian door trim sini masih plastik ya, dan di headrest juga plastik, tapi dia warnanya kombinasi ya, hitam dan beige nih. Di sini ada door lock dalam ini, dan dia punya buka tutup spion otomatis dari sini ya. Ini untuk central lock. Ini ini untuk electric mirror ya, pengaturannya ini central lock, ini window lock, dan posisi auto power window hanya di sisi driver aja. Ini ada tempat penyimpanan nih. Di bawahnya dia punya tempat penyimpanan juga nih, dan ada speaker. Lalu bagian jok dia udah kulit ya, rapi ya, dan jahitannya bagus, dan joknya juga lebih empuk, warnanya beige. Ini untuk pengaturan recliningnya masih manual ya, tinggal ditarik aja. Dan ini untuk pengaturan high adjusternya nih, naik turun si jok. Untuk maju mundur dia sama, masih manual, masih di sini ya, masih model tarik. Oke, lurusin dulu. Yuk kita langsung ke bagian dalamnya deh. Di sebelah sininya dia punya kisi AC ya, dan di atasnya dia punya AC debugger. Kuncinya kita coba nyalain.
Oke, kita udah di dalam. Kita coba majuin dulu ya. Ini transmisinya. Kita majuin dulu. Lalu kita hidupin AC dulu nih. Oke. Ini tampilan speedometernya ya. Dia ada 3 bilah buletan di sini untuk suhu ya, temperatur, ada indikator rem tangan dan untuk sisa bahan bakar nih. Di bawahnya dia punya MID kecil ya. Di sini ada odometer. Terus ada trip A, lalu ada trip B. Oh, ini lengkap nih. Ini kayak sisa bahan bakar, rata-rata konsumsi, terus ada rata-rata kecepatan juga di sini ya. Dan infonya ada di sini ya. Pencetannya ada di setir, trip, dan reset. Bagian setirnya sendiri dia udah dibalut kulit ya. Setirnya palang 4, ada aksen silver juga tapi kombinasi sama aksen hitam nih. Ini logo Kia-nya dan ada airbag ya. Ini aksen silvernya nih. Sebelah kanan seperti biasa, sama seperti mobil Jepang ya, untuk sen, pengaturan lampu, fog lamp semuanya ada di kanan ya. Dan di kirinya untuk wiper lengkap nih. Lalu bagian dashboard, nah ini dia udah two tone ya, 2 warna, ini hitam, ini beige. Ini kalau kita jauhin tuh cakep model dashboardnya nih. Tuh, sampai ke door trim. Tapi sayang ya, door trimnya dia masih plastik, dashboardnya juga sama sih, masih plastik. Di atas ini dia punya 2 bilah kisi AC ya, dan di tengahnya ada lampu hazard. Ini ada jam digital ya, 7.35, jam setengah 8 nih, jam setengah 8 malam ya. Dan audionya masih double din, dia bawaannya Kenwood ya, tapi udah lengkap sih, udah ada USB, AUX ya. Dan kalau nggak salah dia punya Bluetooth telepon di sini ya, Bluetooth teleponnya. Coba kita ganti ke radio, kita dengerin dulu nih. AUX, standby, nah ini radio. Dan nggak dapat sinyal, keresek-keresek. Kita coba ganti channel. Ini Bluetooth audio ya. Harusnya sih bagus sih, karena selain dia punya speaker dan dia juga punya tweeter ya di bagian atas depan ya. Kiri kanan dia ada tweeternya. Oke, ini head unit audionya ya. Dia udah USB AUX tadi ya, udah nih untuk volume, ada radio CD AUX ya, udah lumayan lengkap, dan ada Bluetooth teleponnya. Di bawahnya dia punya pengaturan AC yang masih manual ya. Ini untuk speed, ini untuk arah semburan, ini untuk temperatur, dan dia punya heater atau pemanas ya. Jadi kalau di luar dingin bisa diarahin ke heaternya, maka akan hangat udara di dalamnya. Dan untuk pengaturan bawahnya ini enak sih, tinggal dipencet off, pencet on. Tuh, modelnya oke juga nih. Ditekan ke bawah ada 4 bilah ya. Lalu di bawahnya dia punya tempat penyimpanan dan ada 2 buah power outlet nih. Ini bisa untuk ngecas HP juga sih. Transmisinya otomatis dengan mode Triptonic, dia yang matic 4 speed ya. Dan kalau yang manual dia baru 6 speed. Ada tempat penyimpanan koin kecil ya, 2 buah cup holder, dan ada tempat penyimpanan lagi nih. Ini rem tangannya masih manual. Dan ini jok dari kursi penumpang ya. Tuh, joknya udah bagus sih. Material yang dipakainya dia lebih empuk, jahitan kulitnya juga jahitan benang juga rapi, susunan juga bagus. Dia punya seat belt ya. Seat beltnya udah adjustable juga sih, bisa naik turun nih. Di sisi penumpang ada hand grip dan ada side visor lengkap, dan nggak lengkap ya, nggak ada lampunya. Ada di atas ngumpet tapi masih manual, kita pencet aja ya. Kayaknya lampunya mati deh, bohlamnya putus. Lalu di atas ini dia punya lampu kabin ya, atau lampu baca. Dan ini ada lampu kecil nih, warna putih. Dia sih kalau posisi mobil gelap dia akan nyorotin ke area sini nih. Jadi perpindahan transmisi akan lebih terang sih. Udah di sisi driver dia ada side visor juga ya, lampunya ada di sini ya. Nah ini nyala nih, tapi nggak ada hand grip. Yuk kita langsung baris kedua. Sorry ada yang kelewat. Kisi AC sebelah kiri ya, sama yang kanan, dan ada AC depogger juga. Airbag di sini belum ada nih, berarti cuma satu aja ya. Di sisi driver aja nih. Tweeter yang sebelah kiri tadi udah ada. Ini material yang dipakai plafonnya juga bagus sih modelnya nih. Dan mobil ini kita lumayan kedap lah, nggak terlalu bising ngedengerin suara dari luar. Yuk kita ke baris kedua. Ketinggalan buka tuas tangki bensin ada di sini, dan di sininya ada buka tuas kap mesin ya. Ini bukan laci penyimpanan kalau nggak salah, ini si kring deh. Dia matic ya, 2 pedal,
Dan ada footrestnya juga nih. Oke, yuk kita ke baris kedua. Untuk baris kedua, door handle-nya sama ya, warna body polos nih, nggak ada apa-apa. Lalu untuk bagian ban belakang dia profilnya sama, pelek sama, two-tone, ada knopnya, tapi bagian remnya belum ada cakram ya, masih tromol ya. Yuk langsung aja kita masuk. Tampilan door trim sama plastik. Ini plastik cuman dia modelnya dibikin dua warna ya, kayak hitam ketemu beige ya atau krem ya. Emang bagus sih dilihatnya tuh. Ini ada tempat penyimpanan, power window, ini door handle dalam nih. Ini tampilan baris kedua si Kia Rio yang varian facelift. Ada seat back pocket, tempat penyimpanan juga ya, modelnya jaring. Dan dia punya 3 bilah atau 2 ya untuk seat belt ya, 1 dan di sono 1. Oh 3 ding, tuh ada tempatnya. Dan mobil ini bisa dibikin rata lantai, tuh bisa rata lantai. Yuk coba kita masuk ke dalam, kita cobain posisi duduk. Untuk ukuran hatchback dia lumayan lega di dalam. Posisi duduknya nggak terlalu nenggak ya, bisa relax ya duduk nyender. Dan legroomnya lumayan lah, masih ada 3 jari untuk ukuran gue yang 165 cm kurang lebih. Dan legroomnya pun headroomnya juga nggak mentok ya, masih ada space pala ya. Lalu di atasnya dia punya lampu kabin tengah ya, dan dia punya spion tengah tadi keliwat, belum auto dimmer. Ini ada hand grip. Ini joknya sudah kulit juga ya, bagian belakang ya sama ya. Ini ada rak bagasi susun kedua, itu posisi seat beltnya ya. Yang posisi baris kedua belum here adjustable. Ini yang sebelah kanan. Ini tampilan dashboard depan nih dari si Kia Rio varian facelift tahun 2014 generasi ketiga. Oke, yuk kita langsung ke bagian belakang aja karena nggak banyak juga sih yang dibahas kalau mobil kecil kayak begini. Tapi fun to drive sih. Ini mobil enak banget di bawahnya. Bagian belakang dia ada spoiler kecil lengkap sih dengan high mount stop lampnya ya. Ada antena dan ada kaca debugger belakang, ada wiper. Di sini ada logo Kia dan bagian bagasi bukanya di sini ya. Nah, di klek aja dia ada tombol, itu lumayan berat sih. Ini tampilan bagasi belakang ya, all new Kia Rio. Dia lumayan lega sih kalau ininya dibuka tuh. Dia lumayan lega kapasitasnya. Dan ada tempat penyimpanan juga, ada lampu bagasi ya. Ini ada tempat penyimpanan kecil juga nih, dan dia bisa 2 susun bagasinya ya. Lalu di bawahnya dia kayaknya masih ada tempat penyimpanan. Nih ban serep ya, kaleng. Dan nggak full size juga nih, lengkap dengan dongkrak toolkitnya ada di bawah. Oke, udah. Di bawahnya dia punya upper fender sih warna hitam nih, dan ada mata kucing. Ini sensor parkingnya punya 2 titik, dan ini emblem CVVT AT. Dan ini bagian stop lampnya, desain stop lampnya juga bagus banget nih tuh. Walaupun masih pakai multi reflektor. Ini untuk lampu stand, ini untuk lampu stop lampnya ya. Ini ada mata kucingnya juga nih. Ini untuk lampu mundur nih. Ini ada lampu kecil juga nih, fog lamp belakang kali ya. Nah, ini tampilan dari belakang all new Kia Rio tahun 2014 ya, yang varian facelift generasi ketiga. Yuk langsung kita lihat mesinnya. Muter ke depan. Ini buka tutupnya masih di sini sama, tarik gesernya ke kiri ya. Oke, mana nih colokannya? Nah, ini colok dulu. Ada wiper, mulainya dari kiri penumpang ya. Ini kap mesin warna body, belum ada peredamnya ya. Nah, ini bagian mesinnya juga sudah dicat warna body nih, ruang mesinnya ya. Dan di sini ada untuk isi ulang air wiper. Ini kayaknya power steering nih. Power steering ini untuk cek cek kekentalan oli. Ini untuk cek oli. Oh, ini untuk cek oli transmisi nih. Dan ini untuk isi ulang oli mesinnya. Bagian sini ada aki kering. Dan di situ itu ada modul ABS-nya di situ. Dan teman-teman kalau mau beli mobil yang kayak gini, mobil apa aja sih?
paling gampang ngeceknya itu mobil ini bekas nabrak atau enggak bagian sini ya, bagian sealer atau tulang kita biasa nyebutnya nih. Dan ini tulangnya masih full sealernya atau masih full orisinil ya. Dan bagasinya pun ya bagasi kapas ini juga masih ori ya, belum pernah gantian ya. Pastiin juga ruangan mesin ada yang rembes atau enggak, ada yang bocor atau enggak, dan bunyi mesin normal apa enggak, ngegelitik atau enggak ya. Timing bell ya itu umum sih, kalau kata timing bell kan ada usia pakainya ya. Si Kia Rio tahun 2014 ini dengan cc 1400 ya, dia bisa ngasilin tenaga di 107 horsepower dengan torsi puncaknya di 135 Nm. Disalurkan lewat penggerak roda depan dengan transmisi otomatis 4 speed ya. Untuk konsumsi bahan bakarnya pasti irit lah kalau mobil hatchback cc 1400 ada di 12 km per liter ya, kurang lebih. Dalam kota, luar kotanya ada di 15-an lah, masuk 15 km per liter. Yuk tutup karena lumayan panas sih. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian ya yang bisa kita bahas. Tolong beri masukan ya lewat kolom komentar. Jika suka video ini, bantu like dan subscribe ya, biar kita lebih semangat lagi nih bikin videonya nih. Paling sekian aja yang bisa kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.